Jadi ketika lewat itulah bapak sering negor ya, sering negor, jadi katanya adek pulang sekolah ya. Jadi saya pikir, kakak ini negor-negor kenal lidah ya. Itu kelas berapa? Kiriman surat dari teman katanya. Surat? Iya, teman dari siapa? Itu kan. Pokoknya diambil dulu lah, kan. Nah, tertera di situ nama bapak Ratu Dewa kan. Yang mana ya? Wekir kayak itu kan. Jadi ya kalau memang mau serius ya tidak apa-apa kata saya kan, tapi kalau mau main-main gak usah lah katanya itu. Ya sudah, katanya dijalani aja dulu kan, yang namanya kita jodoh kan tidak tahu ya. Ya sudah dijalanin kan, sudah nemuin lagi, sudah KKN nemuin lagi, nanti saja ini apa namanya, sudah ujian dulu, ujian skripsi, sudah ujian skripsi nemuin lagi, datang lagi, nantilah nunggu sudah wisuda. Jadi 3 kali, gak apa-apa masih nunggu, mungkin jodoh tadi ya. Iya, jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan, selamat Hari Kartini 21 April. Video kali ini direkam di tanggal 23, masih ada bau-bau Kartini. Jadi yuk kami hadirkan langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, Ibunda Dewi Satrani SAG. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk nggak Bu? Deket-deket sudah habis dari Lebaran ini, langsung aktivitas? Ya seperti kegiatan seperti biasa, kegiatan PKK, kemudian juga menghadiri undang-undangan, seperti itu. Ini pengunjung pasti tidak asing lagi ya dengan wajah beliau ya. Inilah apa ya, pasangan hidup dari PJ Wali Kota kita, Dr. Andes Ratu Dewa MSI. Ini nih sosok perempuan. Biasanya kalau kata orang, sosok laki-laki hebat pasti ada sosok perempuan yang benar mendukungnya. Bu, ya. Kita cerita yang santai-santai saja. Ya, boleh. Ketemunya di mana sih, Bu? Dengan Bapak ini? Ketemu dengan Bapak ini panjang cerita. Tidak apa-apa, kita ngobrol santai. Jadi ketemu dengan Bapak itu waktu kalau sering pulang sekolah. Waktu itu saya masih SMA ya. Bapak sudah kuliah. Jadi rumah kami itu berada letaknya di belakang kalau dulu IAIN Raden Fata ya, yang sekarang UIN. Oh, ya, ini di kilometer 3,5 ya, belakang SMA 3. Jadi saya sekolah itu di SMA Negeri 3 Palembang sekolahnya. Jadi karena rumah berada di belakang IAIN Raden Fata pada saat itu, jadi lewat kampus IAIN ya, yang sekarang UIN. Jadi lewat situ ketika pulang, jadi pada saat itu lewat komplek dosen ya, komplek dosen langsung kampus UIN itu ya, lewat situ. Jadi ketika lewat itulah bapak sering negor ya, sering negor, jadi katanya adek pulang sekolah ya. Jadi saya pikir, kakak ini negor-negor kenal lidah ya. Itu kelas berapa? Ibu kelas berapa? Itu saya kelas 2. Kelas 2 SMA. Bapak sudah kuliah. Semester berapa lah? Mungkin semester 6 ya, semester 6. Lagi ganteng-gantengnya tuh. Iya. Iya, semester 6 mungkin pertengahan itu ya, seperti itu. Jadi, mohon maaf ini izin ya. Jadi sempat pacaran dulu nih. Sempat, ya. Kalau zaman dulu ya sempat pacaran memang ya, kelas 2 SMA itulah, ya. Terus ketemu lagi di UIN atau gimana? Jadi ketika itu kan di belakang rumah saya itu tetanggaan, ada Ayu, ada anak tetangga itu, jadi saya sering panggil Ayu ya. Nah tiba-tiba katanya, Dewi ada kiriman surat dari teman katanya. Iya, teman dari siapa? Itu kan. Pokoknya diambil dulu lah, kan. Nah tertera di situ nama bapak Ratu Dewa kan. Yang mana ya? Wekir kayak itu kan. Jadi karena tidak tahu orangnya, ada namanya saja, ya sudah didiemin baik suratnya. Jadi tidak dibalas-balas karena memang waktu itu masih sekolah kan ya. Waduh, kecewa juga bapaknya. Iya. Jadi sudah kira-kira 2 bulan. Jadi yang Ayu tadi itu, tetangga itu tanya lagi, katanya balasan suratnya mana, sudah nanya karena tidak tahu orangnya. Ya sudah ke rumah saja, suruh ke rumah balasannya. Ya disuruh ke rumah, jadi disuruh datang ke rumah kan, biar tahu orangnya kan. Nah ternyata baru kira-kira 15 menit
Ayu sebelah itu bilang, tiba-tiba datanglah ini bapak nih ke rumah, ternyata Ibu iya langsung datang. Ini menyangka kan mau datang secepat itu. Jadi dia tanya, saya disuruh Ayu Emi datang ke sini, katanya menanya balasan kemarin. Oh, kakak yang galak negur itu ya, katanya. Yang sering negur pulang sekolah, kata. Oh ya, nanti kak ya, nanti tunggu saja, nanti siang nanti saya les ya, nunggu di depan kampus saja. Les, ya, jadi akhirnya dia nunggu siangnya karena saya pergi les bahasa Inggris ya. Nah, akhir sama-sama pergi les bahasa Inggris tuh ditemani. Ya sudah, kasihin aja suratnya. Wih, berarti bapak gentle juga loh. Iya. Tidak lagi pakai surat, datang ke rumah. Iya. Tapi belum ketemu orang tua ya? Belum. Masih takut panjang ya? Ceritanya. Jadi ceritanya panjang ya, akhirnya ya sudahlah, diterima-terima saja kata itu kan. Ya mungkin itu tadi, mungkin jodoh tadi mungkin ya, akhirnya diterima air bapaknya tuh. Kita bicara jodoh. Ini mungkin pertanyaan dari pengunjung ruang tamu. Apa sih Bu yang membuat Ibu merasakan kalau inilah laki-laki yang pas untuk saya jadikan pasangan hidup? Ya mungkin feeling aja ya, mungkin ya feeling aja, mungkin ya sudahlah dicoba dulu ya seperti itu kan. Kalau memang mau serius ya tidak apa-apa kata saya kan, tapi kalau mau main-main ya salah kata itu. Ya sudah, katanya dijalani aja dulu kan, yang namanya kita jodoh kan tidak tahu ya. Ya sudah dijalanin kan ya perjalanan ini itu. Pengunjung ada cerita yang saya cari di internet. Pada saat pertama PNS, bukan ujian sih, memang karena pekerjaan terpisah, Ibu di Lahat, Bapak di Palembang. Iya. Boleh dong Bu diceritakan gimana sih beratnya mengalami, ya ini pasti punya anak, punya anak satu ya? Punya anak satu. Gimana itu Bu? Ya jadi kan prosesnya ketika saya jadi menikah itu dua hari wisuda, minggunya menikah. Jadi wisuda hari Kamis, minggunya menikah. Karena Bapak itu sudah ketika Bapak tamat kuliah, saya baru masuk kuliah. Bapak tamat kuliah, Ibu masuk kuliah? Baru masuk kuliah. Jadi kira-kira pacaran tuh 7 tahun ya. Wow. 7 tahun. Iya, makanya. Wih, luar biasa. Iya, makanya pokoknya dijalani. Tapi Bapak itu seringnya dia organisasi ya. Jadi sering organisasi, kadang dia organisasi berapa hari tidak pulang kalau ada kegiatan, tidak pulang-pulang ke rumahnya kan. Jadi nginep misalnya di KNPI seperti itu kan, nginep di PMII ya. Jadi ya kalaupun istilah pacaran, tapi ketemunya jarang-jarang juga. Iya, tapi komunikasi ke sini di sini kan seperti itu. Jadi tidak terasa kan 7 tahun itu ya. Luar biasa. Iya, jadi pengennya Bapak, karena ketika saya kuliah, Bapak sudah kerja kan. Ya, jadi waktu saya masih kuliah, Bapak sudah nemuin orang tua mau melamar kan. Tapi kata ibu saya, nanti saja, mau KKN dulu. Ya, sudah nemuin lagi, sudah KKN nemuin lagi, nanti saja. Ini sudah ujian dulu, ujian skripsi. Sudah ujian skripsi nemuin datang lagi, nantilah nunggu sudah wisuda. Jadi 3 kali. Bapak masih nunggu, mungkin jodoh tadi ya. Iya, jadi ini luar biasa Bu. Saya jarang dapat cerita zaman sekarang ya dapat cerita. Ya sabar, Bapak itu orangnya memang sabar. Iya. Terus Bapak kemarin pernah ke sini, terus bercerita. Bapak kan sangat aktif berorganisasi. Ibu tidak merasa khawatir ketika Bapak organisasi, aduh nanti akan apalah itu, gimana, apa salah dalam memilih organisasi, gimana kontrol Ibu? Jadi Bapak itu ini ya, kalau soal organisasi ya sudah paham ya, sudah tahu. Jadi kalau untuk organisasi kita serahkan ke Bapak, karena percaya Bapak itu memahami ya suatu organisasi. Sudah tuh kalaupun organisasi kan
yang dipilih Bapak itu pada umumnya yang normal-normal saja ya, Mas, misalnya KNPI ya, PMII apalagi PMII itu kan urusan ke mahasiswa Islam. Benar. Ya jadi ketua tidak senat masalah juga loh, ya, ketua senat ya kemarin itu kan. Dan sering pernah mimpin demo juga. Ya. Cemas nggak Bu kalau ngelihat Bapak mimpin demo? Kalau demo itu tadi kan, kalau misalnya pada saat kuliah itu saya itu tidak terlalu banyak terjun ke organisasi ya, jadi Bapak saja, jadi tidak terlalu paham yang demo itu yang bagaimana. Kalau saya dulu kan jadi tidak membayangkan demo itu seperti apa ya, jadi tenang-tenang saja. Wah, ini menarik pengunjung. Sang ibu yang bisa dikatakan tidak terlalu ikut organisasi, tapi Bapak sangat aktif. Iya. Tapi Ibu sangat mengerti. Udahlah itu. Ya, memahami kegiatan dia karena memang dia hobi ya, dia hobi organisasi, senang seperti itu. Tapi Bapak selalu bercerita kenapa aktivitas. Iya, selalu lapor bahwa dia di sini, di situ kan. Jadi saya tahu tempat dia berada di mana. Bu, kembali ke cerita tadi, Bu. Yang awal tadi kembali ya, yang terpisah tadi. Ya, terpisah. Jadi gimana sih itu? Saya ikut PNS itu di Palembang itu 2 kali tes, kemudian gagal, kemudian ke Oki, Kayagung kan, karena punya anak 1, sudah tuh punya suami ya, mikirnya jangan terlalu jauh-jauh ya. Nah, jadi ke Oki juga ikut tes, ternyata masih gagal juga karena saingannya mungkin banyak ya. Ya akhirnya ya sudahlah, coba ke Lahat. Akhirnya di Lahat. Lahat itu adalah tempat lahir saya, tempat lahir saya. Lahat itu jadi mungkin agak mendingan persaingan di situ mungkin. Jadi, tapi juga saya usaha belajar ya, belajar dengan soal-soal yang biasa untuk tes. Nah, walaupun punya anak jadi tetap belajar, jadi tetap memahami. Akhirnya di Lahat itu alhamdulillah saya lulus ya. Boleh tahu tahun berapa itu? Itu tahun 97. 97. Ya, 97. Jadi anak baru umur berapa bulan ya ikut tes itu ya. Dan Bapak di Palembang. Bapak di Palembang, di provinsi pada saat itu. Itu seminggu bisa ketemu berapa kali tuh? Seminggu sekali. Kalaupun itu paling lama 2 minggu sekali Bapak kesana. Bapak yang ke Lahat? Bapak yang ke Lahat. Tapi pada waktu itu zaman Gus Dur ya, kalau guru itu kalau bulan puasa ya, sekolah itu diliburkan selama bulan puasa. Pada saat itu, pada saat saya mengajar, jadi selama bulan puasa itu liburnya di bulan puasa, jadi panjang kan. Nah, jadi lumayanlah kan. Kemudian ketika libur selesai bagi raport, ya libur juga. Itu berapa tahun Bu proses? Bukan terpisah ya, tapi karena pekerjaan. Ya, karena itu 2 tahun. Wow. Ya, jadi di sana kami ngontrak. Ya, di situ memang ada perumahan ya, ada perumahan, tapi repotnya di air harus ngangkut air ya, agak jauh juga lumayan, karena kalau di desa itu sekolahnya kan luas-luas ya, jadi sumur dengan perumahan itu agak jauh kan. Kemudian juga listrik belum ada. Ya Allah. Di Lahat di mananya sih Bu? Di ini Merapi. Masya Allah, ya, jauh 6 berapa kilo lah dari Lahat kan. Tapi saya ngontraknya, nyewanya di Lahat. Iya, di Lahat. Jadi bolak-balik naik angkot ya. Itu akhirnya 2 kali yang pindah ke Palembang kan? Ya, akhirnya pada saat itu kan ada otonomi daerah. Nah, jadi kalau otonomi daerah itu segala urusan itu dikembalikan kepada kabupaten kota masing-masing. Nah, jadi cepet-cepet buru-buru ngurus untuk pindah ke Palembang. Alasannya turut suami. Atau sempat tidak Bapak yang kepengen atau terpikir pindah ke Lahat? Tidak ada. Alhamdulillah ada lancar semua Bu. Karena kalau memang untuk suami pindah ke Lahat itu memang agak susah kan ya. Jadi kalau istri turut suami kan agak lebih mudah. Tapi kami bersyukur lah Bu, Bapak tidak ke Lahat. Kalau itu tidak ada PJ wali kotanya Pak Ratu Dewa ke Lahat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih lah Ibu yang kesini. Ya mungkin itu jalannya Tuhan tadi Allah. Ya, jalannya Allah tadi. Bener. Kan untuk mengiring kita ya menuju takdir itu kan. Ya. Bu, jujur nih saya mau nanya pertanyaan banyak dari pengunjung.
Terpikir tidak Bu, ketika mendampingi Bapak dari awal, Bapak akan sampai ke tahap ini? Awalnya Iya. belum terpikir, ya nggak terpikir. Karena saya ini untuk hidup ya punya prinsip yang dijalani yang sekarang. Jadi kedepannya itu ngalir. Nah prosesnya ngalir diikuti saja prosesnya seperti itu. Jadi Iya. nggak ada bayangan sama sekali, suamiku bakal jadi PJ Wali Kota, Sekda, jabatan tertinggi PNS. Iya, tidak ada. Di awal tidak ada. Iya, di awal tidak ada. Jadi kalau kita menjalani segala suatu pekerjaan ini, kalau kita jalani bertahap itu akan menjadi lebih ringan. Allahu Akbar. Iya, seperti itu ya. Ayo Bapak ketika ini dapat jabatan baru, ngobrol dengan Ibu, Ibu selalu ngasih tanggapan apa lah Bu? Kalau misalnya kita hanya memberikan dukungan ya, berikan dukungan kepada Bapak ya. Jangan sampai Bapak itu terlalu banyak pikiran. Nah seperti itu, paling tidak dia hanya fokus memikirkan pekerjaannya ya, memikirkan masyarakat. Nah urusan rumah tangga saya yang menekelnya. Oke, jadi sekarang ya. sekarang kita bahas rumah tangga sedikit. Ya boleh. Bu, masih sempat tak bikin sarapan? Masih, iya. Jadi kalau pagi-pagi itu yang bikin sarapan saya. Bapak tuh kalau sarapannya apa sih Bu? Ada menu khusus tidak? Kalau Bapak sih yang penting jangan gorengan. Ya, jangan. Jadi Bapak itu pagi-pagi minum jus ya, jus buah campur sayur di blender. Jus buah campur sayur ya, di blender itulah minuman Bapak. Iya, kalau menjelang tidur dia minum jus bawang putih campur cuka apel itu boleh dong Bu, apa khasiatnya? Kalau jus buah dan sayur itu ya untuk kesehatan, kolesterol. Bapak itu kan kolesterol ya, kolesterol, kemudian suka kepala pusing ya, kemudian juga perut agak berlemak. Nah sejak dia minum jus buah dan sayur itu perutnya mengecil, kemudian kolesterolnya hilang, kepala pusingnya hilang. Sekarang langsing apa? Memang langsing, tapi perutnya agak buncit kemarin. ini pengunjung ini ibunda loh yang ngomong gitu. Iya, agak buncit seperti itu. Terus kalau yang jus bawang putih tadi itu jus bawang putih ya, kebiasaan Bapak juga. Itu untuk kesehatan juga, jus bawang putih itu kan, supaya tidak mudah masuk angin. Makan sarapannya biasanya apa? Biasanya kalau ada bolu-bolu seperti itu. Kalau misalnya ada pempek yang direbus ya, yang direbus. Jadi ada yang digoreng, ada yang direbus. Ini enak nih kalau ada ahli nutrisi di rumah terjaga ini. Iya. Kalau anak-anak. Makanya itu kan, jadi saya masak sendiri ya, karena selera anak-anak beda dengan selera Bapak. Ya. Repot dong. Iya, jadi harus ada dua macam. Kalau Bapak senang makan ikan, jadi saya masak ikan. Kalau anak-anak senang ayam sama daging kan, sama tahu tempe. Kalau anak-anak kan, jadi kalau anak itu mungkin kalau hari ini makan daging, besoknya tahu seperti itu lauknya, atau besok lagi telur begitu. Jadi kemudian besok lagi tempe sambal. Jadi tidak harus ada daging dan ikan. Jadi aktivitas itu dimulai jam berapa, Bu? Setelah sholat subuh. Karena sudah biasa kan, sudah biasa untuk nyiapin sarapan sama masak untuk makan siang kan. Tapi mohon maaf, ada kan pembantu rumah tangga? Ada. Kalau pembantu rumah tangga itu ada untuk beres-beres sama nyuci gosok. Ya. Tapi kalau untuk masak tetap tetap saya, karena yang tahu kesukaan anak dan suami saya sendiri. Dan biasanya kan kalau ibu yang nyiapkan kan lebih terjamin lah apa yang dimasak. Jadi kita tahu maunya rasanya bagaimana, seleranya bagaimana. Jadi seperti itu. Bu, kemarin Bapak ngomong anak-anak itu tetap berusaha hidup sederhana. Iya. Sampai tidak mau bawa mobil. Iya. Itu apa? Itu memang ibu yang mendidik dengan Bapak atau lahir dari anaknya sendiri hari? Ya dari dia melihat orang tuanya dari dulu bagaimana kan pola hidupnya kan, kemudian juga
didikan kami juga, ya kan sehari-hari seperti bagaimana itu kan. Jadi mungkin sudah terpola dari kegiatan kami sehari-hari. Tapi Ibu sebenarnya kan membebaskan dengan Bapak kalau memakai kendaraan kan ada ya. Jadi selera mereka. Kalau misal lagi, kalau dulu tuh sering pakai ojek ya, waktu Bapak Sekda itu kan sering ya. Nanti yang ojek itu kan banyak kenal dengan Bapak ya. Ya, waktu itu kan ada apa namanya, perkumpulan ojek itu yang ngundang Bapak kan, ngundang Bapak. Jadi tahu kan, paham mereka, banyak mengenal, sudah tahu dengan Bapak. Jadi jemput anak kan. Jadi jemput anak pas di Kancil Putih ya. Nah, dia tanya, ini kan rumah, ya ini kan rumah Sekda ya, katanya. Iya, katanya. Ini kamu siapanya, katanya. Anaknya. Iya, saya anaknya, katanya. Kok naik ojek, katanya. Nanya kok naik ojek, katanya Cik itu. Ya enggak apa-apa, katanya Cik itu, lebih ringkes katanya ngomong itu kan, naik ojek. Tapi wajar atau kalau ojek tuh nanya? Iya, makanya heran kok udah diantar sama supir atau apa, katanya. Nggak ada supir, katanya Cik itu. Ya, jadi bawa sendiri, katanya. Kalau memang mau bawa kendaraan, bawa sendiri, enggak ada supir, katanya seperti itu. Iya loh pengunjung. Ibu juga ketika kesini tidak ribet kok, dengan tim yang sangat sedikit. Iya, seperti itu. Memang Ibu juga menerapkan hal itu. Iya, saya menerapkan juga seperti itu. Jadi saya sudah membiasakan diri dari dulu, anak-anak itu harus mandiri. Saya juga mandiri. Subhanallah. Iya. Jadi kalau saya tidak ada kegiatan PKK kan saya ngajar. Ngajar itu kegiatannya dari pagi, dari pukul 6.40 sudah masuk sampai siang pukul 1:30. Jadi kalau saya ngajar, saya nyetir sendiri. Masya Allah. Jadi kalau kegiatan PKK baru pakai sopir. Iya. Jadi saya itu kasihan sama yang yang nyopirin kan, dari pukul 6 misalnya nemenin saya, 6 itu kan berarti dia belum absen ya, dari pukul 6 sampai ke jam 2 kurang seperempat baru pulang kan. Jadi kalau kita nunggu orang, badan kita mungkin sakit semua ya. Harus sepagi itu mikirnya ke situ kan. Malah mikirin. Iya, iya. Karena kalau kita nunggu orang saja sejam rasanya gimana kan, apalagi harus nunggu dari pukul 6 sampai pukul berapa? Pukul 2 kurang. Kan kasihan sama supir ya. Tapi kan tugas dia. Iya, memang tugas. Jadi saya suruh ke kantor. Ya, jadi Pak Gani ke kantor aja dulu hari ini, seperti itu. Nanti kalau saya telepon kalau harus ini. Aduh, Pak Gani enak bener ini punya bukan majikan, punya yang diurus kayak gini. Iya, jadi kalau ada kegiatan baru dia pergi kemana, pergi ke situ baru kan. Jadi tidak terlalu lama menunggu kan. Kalau punya kegiatan di luar PKK baru dia menemani saya. Bu, saya mau ke profesi Ibu sebagai guru ngajar. Iya, ngajar. Udah berapa tahun Bu ngajar? Ngajar sudah dari tahun 9 PNS-nya ya 99. Sampai sekarang tesnya 97 akhir, dapat SK CPNS 98, 99. Izin Bu ya? Iya. Bapak kan PJ Wali Kota. Ibu masih berkarir sebagai guru. Iya. Pernah tidak diomongin oleh Bapak? Sudahlah. Dosa ngajar. Toh kan bisa nemeni kemana baik. Gitu. Pernah ada bicara kayak gitu? Tidak pernah Bapak ngomong kayak itu. Karena Bapak kan untuk urusan pekerjaan saya ya. Jadi dia menyerahkannya kepada saya, maunya gimana, seperti itu. Asal kita bisa membagi waktu, memanage waktu. Alhamdulillah untuk selama ini aman-aman, sudah bisa terkendali.